Pelatih Bahrain, Dragan Talajic membeberkan kondisi mental pemainnya menjelang 2 pertandingan pada Maret 2025 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain dalam kondisi yang baik setelah memenangi Piala Teluk edisi ke-26 yang berakhir pada Januari lalu. Mereka menjadi juara setelah mengalahkan Oman dengan skor 2-1 di final. Dragan Talajic menilai para pemainnya telah berkembang pesat soal mental. Pelatih asal Kroasia itu menilai bahwa pemainnya kini tak kenal takut dengan siapapun lawan yang bakal dihadapi. Secara mental, kami tidak kuat pada awalnya. Tetapi sekarang, kami percaya diri secara mental, kami memiliki kepercayaan diri. Dan sekarang ceritanya akan berbeda dalam 4 pertandingan terakhir, ujar Talajic dilansir dari media GDN. Jika kami bersama, kami mampu melakukan segalanya. Jika seseorang mencoba membuat kesalahan di antara kami, saya akan berjuang sampai mati untuk tidak memberi mereka kesempatan menghancurkan apa yang telah kami buat, ujarnya. Pelatih 59 tahun bertekad akan memberikan hasil maksimal dalam 4 laga tersisa di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekarang telah tiba saatnya kami harus menunjukkan kepada semua orang, kami menunjukkan di Piala Teluk bahwa kami dapat bermain sepak bola dengan baik. Sekarang, 4 pertandingan terakhir dalam kualifikasi Piala Dunia, itu akan menjadi cerita yang luar biasa. Kami akan memenangkan setiap pertandingan, bahkan Jepang. Kami tidak takut pada siapapun, ujarnya. Bahrain akan melawan Jepang di Saitama Stadium pada 20 Maret 2025. Setelah itu, Bahrain bertandang ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 25 Maret 2025. Pada 5 Juni 2025, Bahrain menjamu Arab Saudi. Terakhir, pada 10 Juni 2025 Bahrain bertandang ke markas Cina. Bahrain masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Persaingan di grup C masih membuka peluang bagi tim manapun untuk lolos. Grup C dipimpin oleh Jepang dengan 16 poin. Australia di posisi kedua dengan 7 poin. Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina masing-masing berurutan berada di peringkat ketiga hingga 6. Keempat tim itu sama-sama memiliki 6 poin. 2 tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu pertandingan Indonesia versus Bahrain yang akan dilaksanakan di SUGBK menjadi perhatian PSSI. Erick Thohir mengingatkan bahwa AFC bakal mengirim tim khusus di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Pihaknya masih bingung harus merespons sikap dari AFC. Bahkan ini yang saya dengar dari Sekjen bahwa Bahrain dan AFC akan terus memantau selama ada pertandingan pada 25 Maret nanti, jadi mengirim tim khusus, ujar Erick Thohir. Meski begitu, Erick Thohir siap membuktikan bahwa PSSI bisa menjadi tuan rumah yang baik. Pihaknya berani menyebutkan pengalaman sebelumnya sebagai tuan rumah, di mana semua laga berjalan kondusif. Tapi itu bagian kita ngasih lihat jadi tuan rumah yang baik, ujar Erick Thohir. Kita sudah membuktikan kemarin ketika melawan Jepang. Walaupun kita kalah 4-0 banyak keluarga dari Jepang datang, ibu dan anak semua bahagia. Sikap AFC ini sebenarnya cukup membingungkan dan di luar kebiasaan. Tetap semangat. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat para kapten klub Eropa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini daftar lengkapnya. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga-laga penting di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tambahan kekuatan yang signifikan. Beberapa pemain keturunan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai kapten klub di Eropa berpotensi memperkuat skuad Garuda.
Hal ini tentu akan menambah kedalaman dan kualitas permainan timnas Indonesia di kancah internasional. Proses naturalisasi beberapa pemain tersebut sedang berlangsung, menambah optimisme bagi para pendukung sepak bola Indonesia. Kehadiran pemain-pemain berbakat ini bukan hanya sekadar menambah jumlah pemain, tetapi juga meningkatkan kualitas dan pengalaman skuad Garuda. Kepemimpinan yang mereka tunjukkan sebagai kapten klub di Eropa menjadi nilai tambah yang signifikan bagi tim nasional. Selain itu, potensi tambahan pemain lain dari Eropa juga tengah dipertimbangkan, meskipun belum dikonfirmasi apakah mereka menjabat sebagai kapten klub. Daftar pemain timnas Indonesia yang menjabat sebagai kapten klub di Eropa. 1. Kapten di Liga Amerika Serikat. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, menjadi kiper berkebangsaan Indonesia pertama yang tampil di Major League Soccer, MLS. Paes saat ini memperkuat FC Dallas sejak 2022 dan baru-baru ini mulai dipercaya mengisi posisi kapten. Ia telah memakai ban kapten sejak laga persahabatan bulan lalu dan menjadi kapten pengganti saat FC Dallas menghadapi Houston Dynamo pada 23 Februari 2025. 2 kapten di Liga Inggris. Justin Hubner, yang bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21, mulai dipercaya menjadi kapten sejak musim ini. Ia juga pernah menjadi kapten timnas Indonesia U23 saat melawan Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. 3 kapten di Liga Italia. Jay Idzes kini menjabat sebagai kapten Venezia FC di Serie A Italia. Awalnya sering menjadi kapten pengganti, ia kini kerap dipilih sebagai kapten utama sejak 5 laga terakhir. Ia memimpin Venezia dalam laga melawan Hellas Verona, Udinese, AS Roma, Genoa, dan Lazio. 4 kapten di Liga Belanda. Tom Haye pernah menjadi kapten Heerenveen sebelum pindah ke Almere City pada awal musim 2024-2025. Kelvin Verdong pernah menjadi kapten NEC Nijmegen dalam pertandingan Piala KNVB 2024-2025 melawan Heracles Almelo. Ivar Jenner dari Jong Utrecht beberapa kali dipercaya sebagai kapten, termasuk dalam laga melawan Jong AS Alkmaar dan Telstar. 5 kapten di Liga Denmark. Kevin Dix pernah menjadi kapten FC Copenhagen dalam laga melawan Nordsjælland. Musim depan, Dix akan bermain untuk Borussia Mönchengladbach di Bundesliga Jerman. 6 kapten di Liga Belgia. Jordi Amat pernah menjadi kapten saat membela KAS Eupen di Liga Belgia, 2020 hingga 2022. Kini, Amat juga menjadi kapten di klub Malaysia, Johor Darul Takzim, dan pernah menjadi kapten utama timnas Indonesia. Joey Pelupesi, yang sedang dalam proses naturalisasi, saat ini menjadi kapten utama Lommel SK di Liga Belgia. Sebelumnya, ia juga menjadi kapten FC Groningen di Eredivisie. Dengan bergabungnya para pemain ini, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil lebih kompetitif di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran mereka tidak hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga membawa pengalaman dan kepemimpinan yang bisa membantu timnas Indonesia mencapai prestasi lebih tinggi di kancah internasional. Indonesia terus berupaya untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Dalam hal ini, perjuangan Indonesia tak akan mudah. Seperti yang diketahui, beberapa negara lain juga telah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Seperti contohnya adalah Australia, Uni Emirat Arab, Kuwait hingga Korea Selatan. Selain itu, Tajikistan, Uzbekistan dan Kirgistan juga mengajukan diri menjadi tuan rumah bersama. Belum lama ini, Erick Thohir mengabarkan bahwa Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa akan berkunjung ke Indonesia pada bulan April mendatang. Erick Thohir mengaku akan berusaha mempertemukan Sheikh Salman dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Pria yang sering disapa Ed itu berharap pertemuan tersebut bisa membuat peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 semakin besar. Presiden AFC sendiri akan datang sendiri ke Indonesia pada bulan April nanti untuk bertemu PSSI. Dan insya Allah saya akan berusaha mempertemukan Syekh Salman bin Ibrahim Al-Khalifah, kepada Bapak Presiden Prabowo. Karena memang kita sendiri sedang mengupayakan, siapa tahu bisa menjadi tuan rumah tahun 2031 untuk Piala Asia, kata Erick Thohir setelah menggelar doa bersama di luar kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat malam. Sementara itu, Erick Thohir juga memberikan doa untuk timnas Indonesia pada kesempatan tersebut. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret 2025. Tim asuhan Patrick Kluivert nantinya akan melakoni 2 laga di bulan tersebut. Rinciannya yakni melawan Australia, 23, dan menjamu Bahrain, 25-3. Timnas Indonesia akan merangsek ke peringkat kedua bila sanggup menyapu bersih laga yang ada dengan kemenangan. Jika itu terjadi, skuad Garuda berpeluang besar lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, 2 tim teratas masing-masing grup bakal mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia. Sementara itu pertandingan Indonesia versus Bahrain yang akan dilaksanakan di SUGBK menjadi perhatian PSSI. Erick Thohir mengingatkan bahwa AFC bakal mengirim tim khusus di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Pihaknya masih bingung harus merespon sikap dari AFC. Bahkan ini yang saya dengar dari Sekjen bahwa Bahrain dan AFC akan terus memantau selama ada pertandingan pada 25 Maret nanti, jadi mengirim tim khusus, ujar Erick Thohir. Jadi kita agak bingung sih, ujarnya. Meski begitu, Erick Thohir siap membuktikan bahwa PSSI bisa menjadi tuan rumah yang baik. Pihaknya berani menyebutkan pengalaman sebelumnya sebagai tuan rumah, di mana semua laga berjalan kondusif. Tapi itu bagian kita ngasih lihat jadi tuan rumah yang baik, ujar Erick Thohir. Kita sudah membuktikan kemarin ketika melawan Jepang. Walaupun kita kalah 4-0 banyak keluarga dari Jepang datang, ibu dan anak semua bahagia. Saudi ketika kita menang 2-0 kita juga tidak punya euforia yang berlebihan, kita layani tamu kita. Itu yang saya bilang ketika kita ke Australia kita kasih lihat bahwa kita bangsa yang besar. Ketika ada tamu kita juga harus kasih lihat kita bangsa yang besar, yang ramah, bersahabat tapi bolanya menangan, ujarnya.